Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Diary Horor. Awalnya saya pikir rumah itu benar-benar kosong. Sampai suatu malam, saya mulai menyadari bahwa saya tidak pernah sendirian di sana. Kisah ini berjudul, "Di Rumah Itu, Saya Tak Pernah Sendirian." Sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe. Sekarang, mari kita masuk ke ceritanya. Rumah tempat saya tinggal setelah orang tua berpisah. Saya tidak pernah benar-benar tahu kapan rasa takut itu mulai tumbuh di dalam diri saya. Tapi saya ingat, sejak kecil saya sudah terbiasa menutup mata rapat-rapat saat malam datang. Seolah dengan begitu, dunia di sekitar saya juga ikut menghilang. Semuanya berubah saat saya harus tinggal di rumah yang bukan milik saya. Rumah itu bukan satu bangunan utuh. Dua rumah disatukan dengan menjebol tembok di tengahnya. Dari luar, tidak ada yang aneh. Dindingnya biasa, halamannya sederhana, tapi di dalam, ruang-ruangnya terasa terlalu banyak untuk dihuni oleh sedikit orang. 6 kamar, beberapa selalu tertutup, beberapa lainnya dibiarkan setengah terbuka, seperti menunggu seseorang masuk, lalu lupa menutupnya kembali. Kakek dan nenek jarang ada di rumah. Mereka berjualan keluar kota. Rumah itu lebih sering terasa seperti tempat yang ditinggalkan sementara, bukan tempat yang benar-benar dihuni. Saya tinggal bersama keluarga dari pihak ibu, orang-orang yang seharusnya dekat, tapi bagi saya waktu itu terasa asing. Di siang hari semuanya tampak biasa. Suara anak-anak bermain dari kejauhan, angin yang melewati kebun pisang dan singkong, suara air sungai yang mengalir pelan, seperti napas panjang yang tidak pernah berhenti. Tapi malam hari, sunyi di kampung itu bukan sekadar sepi. Sunyi di sana terasa seperti sesuatu yang hadir. Apalagi hanya berjarak 5 atau 6 rumah, ada pemakaman kecil. Tidak terlihat dari dalam rumah, tapi entah kenapa selalu terasa. Saya Andi. Saat itu saya kelas 4 SD. Usia di mana seharusnya saya pulang ke rumah setiap sore disambut oleh orang tua. Tapi kenyataannya, saya harus belajar tinggal di tempat yang tidak saya pilih. Saya tidak tahu apakah saya penakut, tapi saya tahu satu hal. Saya tidak suka gelap, dan saya tidak suka sendirian. Karena kamar di sisi rumah utama sudah cukup untuk keluarga yang ada, saya diminta tidur di bagian rumah sebelah yang jarang digunakan. Malam pertama saya tidak tidur, bukan karena ada sesuatu, justru karena tidak ada apa-apa. Terlalu sunyi. Angin yang masuk dari celah jendela terdengar seperti bisikan. Tidak jelas, tapi cukup untuk membuat saya merasa seperti sedang dipanggil. Saya menutup telinga dengan bantal, menarik selimut sampai ke kepala, berpura-pura tidur. Tapi tubuh saya tahu, saya tidak benar-benar sendirian. Hari-hari berikutnya saya mencoba mencari cara. Saya jarang berada di rumah. Sepulang sekolah saya langsung bermain. Sore hari saya mengaji. Setelah itu saya kembali bermain lagi. Saya sengaja membuat tubuh saya lelah, berharap ketika malam datang saya bisa tertidur tanpa sempat merasa takut. Dan seringkali itu berhasil. Saya tertidur karena kelelahan, bukan karena berani. Saya akhirnya pindah tidur ke ruang tengah. Dengan kasur lipat,
saya merasa tempat itu lebih hidup dibanding kamar di sisi rumah yang lain. Tapi ternyata disitulah perasaan itu semakin jelas. Perasaan seperti diperhatikan, tidak pernah terlihat langsung, tidak pernah benar-benar muncul, tapi selalu ada di sudut mata, seolah ada sesuatu yang berdiri diam, menunggu saya menoleh. Saya mulai mengenali suara-suara, kadang seperti langkah pelan di lantai, kadang seperti sesuatu digeser, kadang hanya diam, tapi terasa terlalu berat. Ada malam-malam di mana saya hanya diam, tidak berani bergerak, karena saya merasa kalau saya bergerak, sesuatu itu akan tahu bahwa saya sadar. Dan itu lebih menakutkan. Sampai suatu malam yang sampai sekarang masih saya ingat dengan sangat jelas. Saya tertidur seperti biasa karena kelelahan. Lalu saya bermimpi. Dalam mimpi itu, saya berada di ruang tengah tempat saya tidur. Sama persis, tidak ada yang berbeda. Lampu redup, kasur lipat di lantai, semua terlihat nyata. Tapi ada sesuatu yang terasa tidak biasa. Saya berdiri, dan saya merasa tidak sendiri. Saya tidak melihat apapun, tapi saya tahu ada sesuatu di sana. Dekat, sangat dekat. Saya ingin bergerak, tapi tubuh saya terasa berat, seperti ditahan. Saya ingin memanggil, tapi suara saya tidak keluar. Lalu tiba-tiba, saya terbangun. Gelap sunyi, dan jantung saya berdetak sangat kencang. Saya tidak langsung bergerak. Saya hanya berbaring mencoba memastikan bahwa saya benar-benar sudah bangun. Tapi perasaan itu masih ada, persis seperti di dalam mimpi. Seperti ada yang masih berdiri di sana, memperhatikan saya. Saya ingin bangun. Saya ingin lari ke kamar paman saya, tapi saya tidak berani. Bahkan untuk sekadar menoleh. Waktu berjalan sangat lambat. Saya ingin ke kamar mandi, tapi rasa takut itu menahan saya di tempat. Saya hanya bisa diam, menunggu, sampai akhirnya, tanpa saya sadari, saya menunggu sampai azan subuh terdengar dari kejauhan. Suara itu menjadi satu-satunya hal yang terasa nyata. Ketika paman saya bangun untuk sholat, barulah saya berani bergerak. Saya langsung ke kamar mandi, tanpa menoleh kemana-mana. Setelah itu, saya kembali tidur. Dan untuk pertama kalinya malam itu, saya bisa tertidur pulas. Hanya 1 jam, sampai sekitar pukul 6 pagi, cukup untuk membuat saya bisa bangun dan berangkat sekolah, seolah tidak terjadi apa-apa. Waktu berlalu, saya tumbuh. Saya meninggalkan rumah itu. Saya mengenal tempat-tempat lain yang jauh lebih sunyi, lebih gelap, bahkan lebih asing. Dan perlahan, saya mencoba memahami semuanya dengan cara yang lebih masuk akal. Mungkin itu hanya sugesti. Mungkin itu hanya pikiran seorang anak kecil yang kesepian, terpisah dari orang tua, tidak punya tempat untuk benar-benar merasa pulang. Saya tahu sekarang kesepian bisa mengubah banyak hal. Ia bisa membuat suara biasa terdengar berbeda. Ia bisa membuat bayangan terasa hidup. Ia bisa membuat seseorang merasa selalu diawasi. Saya percaya hal-hal gaib itu ada, tapi saya juga percaya tidak semua ketakutan berasal dari sana. Namun sampai hari ini, ada satu hal yang tidak pernah benar-benar hilang. Setiap kali saya mengingat rumah itu, ruang tengah dengan kasur lipat, lorong yang terlalu panjang, dan malam yang terasa tidak pernah benar-benar tidur, saya masih bisa merasakan hal yang sama. Bukan takut seperti anak kecil,
tapi sesuatu yang lebih sunyi, lebih dalam. Seperti ada yang dulu pernah berada di sana, tidak pernah terlihat, tidak pernah benar-benar pergi. Dan mungkin yang paling menakutkan bukanlah apa yang ada di rumah itu, tapi bagaimana di usia sekecil itu saya harus belajar menghadapi rasa takut sendiri.